KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Amsar, NIM A1M2 18001. Saya berkuliah di Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Hidayat. NIM saya A1M1 18018. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Syukur Uzu, NIM saya A1M2 18041, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dengan kampus A1M1 18104. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM saya A1M1 18050. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kelurahan Lipu adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Penduduk Kelurahan Lipu bergerak di bidang pertanian dan buruh. Kurang lebih, penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas, dan pekerja swasta. Selain beragam pekerjaan yang ada, di Kelurahan Lipu juga masih kental kebudayaan daerah. Hal yang paling menonjol adalah perayaan adat yang masih kurang memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, sedikit dari mereka belum menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Penyuluhan kesehatan tentang pentingnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di SD dan SMA. Program kerja ini dilakukan pada minggu ketiga KKN, sekaligus memperkenalkan anggota KKN sebelum dilaksanakan program bimbingan belajar. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita tes dulu semangatnya Pak. Penyuluhan kesehatan tentang pentingnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di SD dan SMA. Program kerja ini dilakukan pada minggu ketiga KKN, sekaligus memperkenalkan anggota KKN sebelum dilaksanakan program bimbingan belajar. Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMA.
Program bimbingan belajar merupakan program bagi siswa SD dan SMA Kelurahan Lipu untuk belajar bersama di Posko KKN Beto Ambari. Bimbingan belajar ini dilaksanakan pada minggu kedua sampai ke-6, waktu pelaksanaan setiap hari Minggu sampai dengan Kamis. Untuk siswa SD hari Minggu, Selasa, dan Kamis mulai pukul 15.30 hingga 17.00. Sedangkan untuk siswa SMA hari Senin dan Rabu mulai pukul 19.00 hingga 21.00. Pelatihan keterampilan menggambar untuk siswa SD. Program ini ditujukan untuk anak-anak sekolah dasar dalam melatih keterampilan menggambar. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu pukul 15.00 hingga 16.00. Halo, nama saya Iswa. Halo, nama saya Yana. Halo, nama saya Alif. Mengajar di TPQ Hamud Al-Majali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajar sekaligus belajar baca Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pukul 13.25 sampai 15.45. Selanjutnya adalah pembuatan media pembelajaran berbasis daring atau dalam jaringan. Media pembelajaran ini dibuat di minggu kelima KKN. Kemudian media yang telah dibuat diserahkan kepada guru untuk dijadikan media mengajar kepada para siswa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Pak. Nah, hari ini Bapak akan bawakan materi tentang dongeng. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu dongeng? Saya Pak. Oke, Aco, apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita yang dikarang-karang Pak. Oke, bagus Aco. Ada lagi? Nah, jadi anak-anak, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita dongeng dibuat untuk menghibur para pendengar. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak akan berikan cerita dongeng La Sirimbone. Ini adalah kisah tentang La Sirimbone. La Sirimbone adalah seorang anak laki-laki yang tinggal seorang diri di dalam hutan. Pada suatu ketika, ia menemukan jejak kaki yang sangat besar. Karena penasaran, ia mengikuti jejak itu dan tiba di suatu rumah yang sangat besar. Belum sempat mendekat, tiba-tiba tanah bergetar.
Ternyata getaran itu terjadi karena seorang perempuan raksasa yang sedang menumbuk. "Hei, siapakah kau, anak manusia?" tanya raksasa itu dengan heran. Dengan takut, Lasri Remboni menceritakan asal-usulnya. Ternyata raksasa itu berhati baik. Ia mengizinkan Lasri Remboni untuk tinggal bersamanya. Ia juga berpesan agar berhati-hati karena banyak jin dan hewan buas di sekitaran tempat tersebut. Setelah beberapa hari, Lasri Remboni merasa bosan. Ia pun pergi menangkap ikan dan mendapat banyak ikan. Sebelum pulang, ia mencari kayu bakar terlebih dahulu. Saat kembali, ia melihat ikannya dimakan oleh jin. Ia pun menangkap jin itu. "Ampun, lepaskan aku. Terimalah cincin ini. Cincin ini dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang meninggal." Lasri Remboni menerima cincin itu. Lalu ia pulang ke rumah si raksasa perempuan. Ketika melintasi sungai, ia melihat babi berjalan di atas air. Karena penasaran, ia bertanya, "Babi, bagaimana kau bisa berjalan di atas air?" Babi itu pun menjawab, "Dengan kalung ini, kau bisa berjalan di atas air. Jika kau mau, kau boleh memilikinya. Aku tak membutuhkannya lagi." Dengan senang hati Lasri Remboni menerima jimat itu. Setelah itu, ia meneruskan perjalanannya. Tak berapa lama, ia bertemu dengan seorang nelayan yang sedang membawa banyak ikan. Karena penasaran, Lasri Remboni bertanya kepada nelayan tersebut tentang bagaimana cara menangkap ikan. "Aku menggunakan keris pustaka, nak. Keris ini bisa menikam sendiri jika diperintah. Jika kau mau, kau boleh memilikinya," jawab nelayan itu. Singkat cerita, nelayan itu juga memberikan keris pusakanya kepada Lasri Remboni. Sejak memiliki 3 benda pusaka, Lasri Remboni sering membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ia menyembuhkan orang sakit dan menangkap hewan-hewan buruan. Suatu hari, Lasri Remboni mendengar suara tangis seorang gadis. Ia pun mendekati gadis tersebut. Gadis itu bernama Wangkurorio. Ia sedih karena hendak dimangsa oleh seekor naga. Ketujuh kakaknya telah meninggal duluan karena dimangsa naga. "Jangan khawatir, aku akan membantumu," kata Lasri Remboni. Siangnya, saat naga itu datang, Lasri Remboni berbisik kepada keris pusakanya untuk menikam naga itu. Dalam sekejap, naga tersebut mati. Sebagai ucapan terima kasih, Wangkurorio meminta Lasri Remboni untuk tinggal di desa mereka. Lasri Remboni pun bersedia. Ia kemudian pulang untuk berpamitan kepada raksasa yang telah membantunya. Mulai saat itu, Lasri Remboni hidup bahagia dan damai bersama sahabat barunya. Nah, itu tadi cerita dongeng yang Bapak berikan. Sekarang Bapak mau tanya nih, dari contoh dongeng yang Bapak ceritakan tadi, pesan apa yang bisa diambil? Nah, siapa bisa ceritakan? Saya, Pak! Oke, Tina, coba ceritakan. Jadi, Pak, kebaikan hati dari Lasri Remboni selalu membawa keberuntungan. Jadi, jika kita baik sama orang, maka orang lain juga baik sama kita, Pak. Begitupun sebaliknya, kalau kita jahat sama orang, orang juga jahat sama kita, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya, Tina. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke, Aco, coba ceritakan.
Nah, dari cerita Lasirembone tadi, Pak, diajarkan kita juga untuk berbuat baik, tolong menolong, rajin. Maka kalau kita baik sama orang, Pak, rajin tolong menolong, maka akan banyak kita dapatkan kebahagiaan juga, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya, Aco. Nah, jadi anak-anak, pesan yang dapat diambil dari cerita Lasirembone adalah tentang kebaikan hati, tolong menolong pada siapapun. Karena jika kita baik hati, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, itulah kisah Lasirembone. Terima kasih banyak sudah menyambut hangat kami, dan semoga kehadiran kami 1 bulan ini bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Kelurahan Lipu, Kecamatan Beto Ambari.